Puji Tuhan, haleluya, shalom, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kembali kepada Tuhan Allah kita, masih dengan sukacita yang sama, karena sukacita yang Tuhan Yesus berikan itu tetap sama adanya. Kita boleh kembali beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Mari kita datang kepada Tuhan Allah kita yang luar biasa. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun kondisinya pada saat ini, kita juga masih tetap percaya bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita datang kepadanya dengan segenap hati. Kita kembali membawa kehidupan kita. Kita mau tinggalkan sejenak mungkin yang menjadi masalah, menjadi pemikiran di dalam kehidupan kita. Kita mau fokus menyembah Tuhan, kita mau fokus beribadah kepada Tuhan, kita mau fokus meninggikan namanya pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Terlebih kelayakan dari Tuhan Yesus yang boleh melayakkan kami datang kepada Tuhan, yang boleh melayakkan untuk kami melayani pada saat hari ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, bersama dengan keluarga kami beribadah kepadamu. Biar kuasa-Mu sendiri yang melawati setiap hati kami, terlebih akan memulihkan, meneguhkan dan menguatkan kembali. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus
Sekarang waktunya
rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera. Mungkin di waktu ini kami susah untuk melihatnya, tapi biarlah dengan satu iman yang teguh bahwa di waktu yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan akan muncul buah-buah yang indah yang boleh kami nikmati, asalkan kami tetap menjadi taat dan setia di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk kami teguh di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kembali pada saat ini oleh hamba-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu memerdekakan setiap kami. Berikanlah kami pendengaran seorang murid yang tanah hati yang baik, sehingga setiap benih firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami, boleh berakar dengan kuat dan boleh bertumbuh-tumbuh, boleh berbuah-buah. Kami rindu kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kau tolong sertai hamba-Mu, urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Biar yang disampaikannya itu adalah isi hati Tuhan, sehingga bisa menjadi kesenangan bagi hati Tuhan, juga menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan pada saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa, mengucap syukur, sambut berkat kebenaran firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Dalam anugerah Tuhan, betapa besar kasih setia Tuhan yang memelihara hidup ini, sehingga kita semua boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Banyak orang mengalami kekhawatiran saat ini ya. Kekhawatiran itu bisa menghantui ketika kebutuhan sudah beralih fungsi untuk memenuhi kehendak dan kepuasan diri. Tatkala kita mulai menetapkan standar sendiri dan gelisah ketika Tuhan tidak memenuhinya. Saudara, jadi seperti itu ya. Mari kita melihat, mengambil satu gambaran untuk kita tidak terus-menerus dalam kekhawatiran hidup, begitu. Kekhawatiran akan berganti kelegaan, lega ketika fokus pada diri sendiri ya, dialihkan pada Tuhan. Itu aja. Sehingga tatkala datang masa-masa sulit, kita melihat ini ada dalam rancangan Allah semata-mata. Maka kita dapat dikelompokkan ada gereja yang berkualitas. Nah, ini tema saya untuk kali ini. Gereja yang berkualitas, gereja dalam pengertian orang-orang percaya, saudara dan saya. Ya. Gereja yang berkualitas saya memulai dari Matius pasal yang ketiga, Matius 3 ayat ayat 11 dan ayat 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api
yang tidak terpadamkan. Ya, saudara-saudara, ini bagaimana perkataan tentang Yohanes Pembaptis. Baptisan dia katakan di sana dia yang membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, lalu dia menunjuk kepada Yesus akan datang kemudian, dikatakan akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi dalam perkembangan gereja Tuhan dalam sisi spiritual, sisi rohani, dia akan di sana. Dia datang pada pertobatan, kemudian tentang baptisan Roh Kudus. Nah, ini dia yang terakhir tentang baptisan api. Baptisan api inilah yang sekarang banyak orang tidak mau. Nah, sebetulnya itu nyata, kualitas gereja Tuhan ada di sini. Kualitas orang percaya ada di sini. Saudara-saudara, bicara tentang ujian, melalui ujian semakin banyak kita teruji, semakin nampak kualitas kita, ya, kualitas kita. Nah, kalau sesuatu yang berkualitas, tentunya dia memiliki nilai tinggi. Sesuatu yang berkualitas, dia memiliki nilai jual tinggi, punya harga. Nah, gereja yang berkualitas, dia punya harga. Gereja yang berkualitas melalui proses sedemikian rupa, bukan sekedar dia sudah bertobat, bukan sekedar dia masuk dalam baptisan Roh Kudus, tetapi mampukah dia masuk dalam api pengujian itu, ujian itu. Saya katakan tadi bahwa kualitas kita akan semakin nampak tatkala masuk dalam dapur api ujian. Makanya dalam ayat ini dikatakan di sana, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, saya teringat di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus, Paulus pernah menggambarkan tentang dua macam bahan bangunan. Saya lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 12. Ya, sebetulnya dari ayat 10 sudah bisa baca di sana. 1 Korintus 3, jemaat bisa baca sendiri mulai ayat 10 dan seterusnya. Saya akan baca ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang teruji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, dia akan menderita kerugian. Nah, saya melihat di sini yang menjadi dasar untuk menentukan kualitas, sekali lagi, tatkala diuji dengan api. Bangunan kerohanian kita, bangunan kehidupan kekristenan kita teruji oleh api ujian itu. Dikatakan di sana bahwa ada dua macam bahan yang dipakai untuk meletakkan dasar. Ini penting, jemaat Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, ini penting. Saudara membangun dengan dasar apa? Kekristenanmu dibangun dengan dasar apa? Kekristenanmu, pengiringanmu kepada Tuhan dibangun dengan dasar apa? Ya. Kita ada masuk dalam ujian saat ini. Saudara-saudara, saya melihat ini satu ujian.
sementara akan nampak bagaimana gereja yang berkualitas dan tidak, jemaat yang berkualitas dan tidak akan nampak di hari-hari ini. Akan semakin nampak. Kita perhatikan di sana, saya bilang ada dua macam barang yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dasar dan bangunan itu, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata. Yang pertama, dan yang kedua dikatakan di sana kayu, rumput kering atau jerami. Dua kelompok inilah diuji dengan api dalam ayat-ayat tadi, saudara-saudara. Ya. Emas, perak, dan batu permata bentuk logam. Ya. Nah, kalau kita bicara ini, logam ini sangat sulit ya untuk ditemukan, untuk mencapai misalnya emas, gitu. Itu tambang. Ya. Di Banyuwangi kita ini kan ada tambang emas. Ya. Itu luar biasa, mereka melewati terowongan yang sangat luar biasa, susah didapat, sukar untuk ditemui, memperoleh kualitas emas ini. Nah, ini tahan api, ya kan? Ini logam-logam ini yang disebut emas, perak, dan batu permata ini tahan api, tahan ujian, karena berproses yang luar biasa. Saya bilang tadi punya nilai kekristenan gereja jemaat yang Tuhan percaya yang ini. Biar senantiasa kita menjadi jemaat yang berkualitas, sehingga di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, api ujian ini kita tidak gampang terbakar dan habis. Tidak gampang terbakar dan habis. Saudara, coba kita perhatikan yang kelompok kedua disebut kayu, rumput, dan jerami. Itu mudah didapat di mana-mana, kita sesegera mungkin kita memperolehnya. Tapi nggak punya nilai. Saudara, kita membangun kekristenan kita dengan dasar-dasar yang mudah, ya, saudara, maka satu saat pun akan nampak, ya. Di tengah-tengah kondisi begini mulai kelihatan mana jemaat yang sudah terbangun dengan dasar yang memang benar-benar seperti batu permata, emas dan perak, dan mana jemaat yang hanya seperti dikatakan rumput kering atau jerami, kayu, rumput kering atau jerami. Itu semakin nampak, semakin nampak, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya saya bilang dia gampang terbakar. Dasar yang tidak kuat cepat ambruk di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah persoalan. Saya bilang tadi di awal, kekhawatiran akan berganti kelegaan ketika kita fokus. Tadinya fokus pada diri sendiri, beralih pada Tuhan. Kita mau melihat Dia di segala ujian, di segala persoalan. Saya coba lihat dasar yang berlaku. Misalnya, saudara, di dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai ayat 13, di sana ada Kejadian 13 itu menggambarkan kan tentang perselisihan antara antara pegawai Abram dan pegawai Lot, menyangkut apa? Perigi tempat mengambil air itu. Sorry, bukan itu ya. Lot dan Abram sedikit berselisih, yaitu lalu Abram menawarkan, udah daripada kita gini, udah pilih aja bagaimana mau ambil di mana. Lebih baik saya melihat ke Kejadian pasal 13. Coba kita lihat di sana, Kejadian pasal 13 ayat 10. Kejadian 13 ya ini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ada yang dilihat oleh Lot, ya, dilihat oleh Lot. Dia memilih
Dia memilih dan dia mengambil keputusan karena dia lihat seperti taman Tuhan, bukan taman Tuhan, baru seperti, tergiur dengan betapa indahnya seluruh lembah Yordan itu, betapa indahnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Dia lihat Lot telah salah membuat keputusan, membangun dasar kehidupannya dengan pandangan mata saja. Dia melihat yang indah, yang bagus dalam sekejap. Saudara-saudara, seperti itulah keadaan saudara-saudara. Akhirnya kita tahu dalam Kejadian 19, kita tahu di sana tatkala Allah membakar kota Sodom dan Gomora, maka Lot tidak membawa apa-apa, habis semua. Dia tidak membawa hartanya, tidak ada dasar yang salah, tidak ada yang dibawa, semua menjadi sia-sia sebagai akibat dari keinginan mata. Ya, kalau kita hanya fokus untuk penguasaan diri kita, saudara-saudara, kita lebih cenderung untuk membuat keputusan sesuai keinginan mata. Apa yang kita lihat menurut keinginan kita, seperti Lot, dasar yang rapuh. Semakin saudara-saudara, semakin kita dewasa, maka kita akan tahu fungsi mata ini untuk apa. Kita memandang keadaan dunia ini, ya memang kalau kita lihat di dalam suratan Yohanes, ya, di sana disebut segala dunia ini adalah keinginan mata, katanya, ya, keinginan mata. Jadi hati-hati, jangan sampai kita diperdaya. Dan memang keadaan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hanya melihat selalu dengan mata yang nampak itu, hal-hal yang terjadi, mereka adalah gambaran anak-anak Tuhan yang kurang berkualitas, kayu rumput dan jerami. Hanya tidak, Lot kita lihat dia tidak alami apa-apa. Kemudian yang kedua, saya lihat contoh aja, ya, saya melihat tentang hal ini, ya. Keluarga Elimelek, Bapak Elimelek, dalam kitab Rut pasal 1 diceritakan di sana, ya. Ada satu situasi yang sulit telah terjadi di Bethlehem. Di sana ada keluarga Elimelek dan istrinya Naomi, kemudian ada kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion itu. Lalu dalam Rut pasal 1 dan ayat 1 dan seterusnya, Elimelek mengambil keputusan. Sekali lagi, Elimelek mengambil keputusan yang salah. Kembali lagi pada dasar yang rapuh. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, jangan sampai kita salah membuat keputusan. Ya, kita dikondisikan saat ini ibadah di rumah. Hati-hati, kita harus membuat satu keputusan. Apapun yang terjadi, saya akan tetap beribadah. Nah, kalau Yosua, dia berkata, silakan kamu mau menyembah kepada dewa-dewa ini dan sebagainya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami hanya akan menyembah kepada Tuhan saja. Ya, dia tidak terpengaruh. Itu sebabnya saya lihat kembali, ya, tentang Elimelek. Dia tidak mau bertahan dalam penderitaan. Elimelek, dia tidak mau bertahan dalam api penujian, dan dia membuat keputusan lari dari Bethlehem. Dia pergi ke Moab. Ceritanya kan begitu. Saudara, ada banyak cara Allah memproses hidup ini dalam penderitaan. Ada begitu banyak cara, dan Elimelek telah membuat keputusan yang salah. Ya, saudara, kalau saya melihat Elimelek dalam cerita itu,
dia lari. Jemaat, jangan cepat putus asa seperti Elimelek. Ya. Dia nggak punya nilai, ya kan? Tidak punya nilai. Dia lari ke Moab. Ternyata Moab tidak mampu memberi jawaban bagi Elimelek. Alkitab mencatat di sana dia mati. Elimelek mati. Kemudian kedua anak laki-lakinya mati juga di sana. Ya saudara-saudara, saya bilang tadi, mari kita menjadi jemaat, menjadi gereja Tuhan yang tahan dengan ujian, kesukaran, kesulitan. Elimelek tidak tahan penderitaan, saudara. Elimelek tidak tahan dengan penderitaan, padahal ada di Betlehem. Dia tidak tahan dengan penderitaan. Saya melihat juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita memiliki, saya bilang tadi, menjadi jemaat yang berkualitas itu. Kalau saya dalam konteks yang lain, misalnya Matius 10 ya, Matius 10 ayat 22. Nah, coba kita tampilkan Matius 10 ayat 22. Ya. Dikatakan di sana begini firman Tuhan. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Itu masuk dalam ranah penderitaan, kesulitan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Gagal Elimelek tadi saya bilang, dia mampu bertahan. Dia lari ke Moab. Jadi kita sekarang, saya bilang di kondisi seperti ini, wah ini selalu saya katakan bahwa kita enggak sakit, tidak terkena secara langsung ya dengan virus. Tetapi hati-hati. Pengaruh, dampak dari akan menentukan kita berkualitas atau tidak. Dampak dari akan menentukan, anggap aja ini api ujian. Kita berkualitas atau tidak? Kita masih suka berdoa atau tidak? Kita masih suka duduk satu keluarga dengar firman Tuhan dengan ibadah online atau tidak? Kita masih semangat, ya masih semangat mengiring Tuhan atau tidak? Akan apa di masa-masa ini, saudara-saudara? Ya. Jadi keputusan kita menentukan berkualitas atau tidak keadaan kita. Satu saat saya masih ingat juga dalam kejadian pasal yang ke-25, di sana ada cerita tentang Esau dan Yakub kan. Esau dia memiliki nafsu yang rendah, emosi dan ambisi, maka Esau gagal menikmati hak kesulungan yang sudah ditetapkan menjadi bahagian dia. Berkat menjadi bahagian Esau, tetapi hanya dengan semangkok kacang merah, nafsu yang rendah. Ya, dia bilang, apa arti itu? Berilah aku kacang merah itu, berilah kepadaku dan silakan kamu ambil ya Mama Yakub, kamu ambil ya, hak kesulungan itu. Saudara, ini yang saya bilang kondisi jemaat tatkala ini bicara tentang masalah perut loh, ini masalah perut. Orang bisa tukar hak kesulungan, tukar berkat Tuhan, tukar keselamatan. Ya. Hanya masalah perut, hanya masalah ekonomi, hanya masalah-masalah yang tidak menuju pada kekekalan. Ya, hati-hati. Itu yang sedang rapuhnya Esau menukar. Hanya memunculkan dasar yang rapuh, hanya memunculkan perbuatan daging yang melahirkan hawa nafsu. Akhirnya Esau harus kehilangan berkat itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bagian-bagian firman Allah. Bagaimana supaya kita memiliki kualitas. Tadi ketiga contoh itu melambangkan tentang kualitas yang rendah, gereja yang tidak punya nilai. Kita menjadi jemaat yang punya nilai, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, mau menjadi jemaat
yang punya nilai, memiliki kualitas. Dalam 1 Korintus pasal 3 tadi dikatakan di sana, engkau orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali-kali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Kita udah punya contoh ya 3 kali. Nah sekarang saya mau lihat ya, bangun kehidupan kita, hidup rohani kita, menjadi jemaat yang berkualitas, punya nilai, dengan memakai dasar logam tadi. Ya. Proses mencapai logam tadi yang saya bilang, proses mendapat emas, perak, dan batu permata itu bukan proses sekejap mata. Tidak. Rumput, kayu kering, dan jerami prosesnya cepat. Dapatnya cepat. Tetapi untuk emas, sudah emas, logam, kita bangun kehidupan rohani kita ini dengan emas, bicara tentang kemuliaan Tuhan. Saudara, mari semakin kita banyak dipuji, semakin nampak kualitas iman kita, semakin nampak kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, kita ingat tatkala rumah Allah dan istana Raja Salomo sudah selesai dan ditabiskan. Kita tahu bahwa rumah Al-Bait Allah yang dibangun oleh Salomo dan istana Salomo itu semua disalut dengan emas, disalut dengan emas, sudah memiliki emas. Tapi Salomo tidak pernah berhenti mencari emas. Saudara, jangan merasa bangga kalau engkau sudah merasa kemarin kuat, kemarin mengalami hadirat Allah, bulan lalu mengalami kekuatan, lalu semangatmu mengiring Tuhan luar biasa. Jangan berhenti mengumpul emas ini, mengumpul kemuliaan Tuhan, menarik hadirat Allah. 2 minggu lalu saya bicara tentang mesbah, membangun mesbah yang rusak. Saudara, Salomo tidak pernah berhenti mencari, mengumpulkan emas. Hati-hati kalau kita sudah merasa ada di zona nyaman, ya, sudah merasa udah cukup dari zona nyaman. Saudara, dalam 1 Raja-Raja, kita lihat di sana pasal 9, 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 26 sampai ayat 28. Ya. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezion Geber yang ada dekat Elot di tepi laut Teberal di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 alat emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Mereka terus mengumpul emas, mereka terus mencari emas, mengangkut. Ya, dia harus korban, dia membuat kapal, dia mengirim orang, dia membangun relasi dan sebagainya. Terus ada emas, mencari, meminta hadirat Allah, meminta kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Kita harus bayar harga. Lewat ujian ini sebetulnya Allah sementara menuntut kita untuk lebih banyak minta hadirat Tuhan. Kemuliaan Allah itu ada dalam kehidupan ini. Saudara, kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan menjadi gereja yang berkualitas kalau kemuliaan Allah itu akan selalu nyata, akan selalu ada dalam kehidupan ini, akan nampak dalam hidup ini. Kualitas itu
Dan tatkala kemuliaan Allah melingkupi kehidupan ini, maka nampak dampak, pengaruh, implikasi dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, akan nampak sukacita yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, anak Tuhan yang berkualitas, gereja yang dibangun dengan dasar emas, gereja yang dibangun dengan dasar kemuliaan Kristus, gereja yang terus mencari hadirat Allah, dia akan penuh dengan sukacita. Di mana ada kemuliaan Allah, di sana selalu ada sukacita. Satu saat Yesus membawa murid-muridnya naik ke tempat di bukit, di sebuah bukit untuk berdoa di sana. Ya. Lalu dibawalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di tengah-tengah berdoa itu turunlah hadirat Allah, kemuliaan Allah luar biasa. Lalu muncullah murid-murid itu, mereka melihat Yesus itu bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Satu kata yang dikatakan oleh Petrus di sana dalam Matius 17 ayat 1 sampai 4. Di sana Petrus mengatakan, betapa bahagianya kami. Betapa bahagianya kami itu di mana? Bukan dalam kota Yerusalem. Ya. Di mana? Bukan dalam kota yang penuh hiruk-pikuk dan kesenangan, bukan, tetapi ada di atas gunung yang sepi. Naik ke gunung itu butuh pengorbanan. Ya. Saudara, di hadirat Tuhan, betapa bahagianya kami. Dia bilang, guru, biarkanlah kami membangun di sini 3 tempat, 3 kemah. 1 untuk guru, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Betapa bahagia. Saudara, kalau mata kita sudah terfokus kepada Tuhan, kalau kita sudah menikmati hadirat Allah, kita mau dikondisikan seperti apapun penderitaan, kesukaran yang kita alami, kita akan merasa betapa bahagianya kita. Orang-orang jemaat Tuhan yang selalu memelihara hadirat Tuhan, dia tidak akan terpengaruh dengan kondisi sulit, sukar, dan menderita bagi orang lain. Dia akan merasa bahagia. Hadirat Tuhan mengalahkan segala kesukaran, kesulitan. Kenapa? Dasar emas. Dia telah membangun rohaninya di atas dasar yang tidak gampang dimakan oleh api ujian. Ya, saudara, di tengah-tengah kesukaran, Paulus dan Silas, sebenarnya orang masuk penjara itu menderita, logikanya kan begitu. Ya. Disebut mereka diikat tangan kakinya, mereka dipasung begitu, dirantai begitu ya, dibawa, ditaruh di penjara yang paling dalam, ya. Mungkin kalau zaman sekarang itu ya tempat memang orang-orang yang penjahat kaliber tinggi mungkin gitu ya, di tempat yang paling dalam, mungkin nggak ada cahaya matahari yang masuk, memang tempat cuci otak mungkin begitu ya, dibawa di sana. Tetapi saudara-saudara, hadirat Allah selalu ada pada Paulus dan Silas di penjara kota Filipi. Apa yang terjadi? Kisah Rasul di sana mencatat pasal 16. Saudara, saat mereka naikkan puji-pujian, orang anak-anak Tuhan, saya bilang kalau bangun rumah rohanimu di atas dasar emas tadi, perak dan batu permata itu yang tidak gampang dimakan api, saudara mau dimasukkan di kondisi seperti apapun, penderitaan, kesukaran, kesulitan seperti apapun, hadirat Allah melingkupi kehidupanmu, sama dengan Paulus dan Silas. Yang ada hanya apa? Pujian dan penyembahan.
pujian dan penyembahan. Sekali lagi pujian dan penyembahan. Mereka syarat dengan hadirat Allah yang adalah pujian dan penyembahan. Mereka tidak menyalahkan si A dan si B, si C dan sebagainya. Kenapa kami harus masuk di penjara? Tidak. Ya, tidak. Mereka tetap pujian dan penyembahan. Kemuliaan Tuhan menudungi kehidupan mereka yang ada, sekali lagi pujian dan penyembahan. Saudara-saudara, tidak terpengaruh oleh situasi kondisi yang kita lihat. Endingnya apa? Saudara, sendi-sendi pintu penjara dibilang terbuka semua. Satu kepala penjara dia mau menikah, jangan, katanya, Paulus, tak usah, kami tidak lari kok. Saudara-saudara, disinilah kita lihat bagaimana kondisi-kondisi tertentu tidak mampu untuk apa? Untuk membuat kehidupan anak Tuhan yang berkualitas emas ini, berkualitas batu permata ini, dia tidak gampang dimakan oleh api ujian seperti apa. Saudara-saudara, ada pujian sekalipun dalam kesulitan, ada sukacita sekalipun dalam penderitaan, ada pujian sekalipun dalam kesulitan. Dan yang berikut, anak Tuhan yang selalu memelihara hadirat Allah, dia akan selalu konsisten. Dia memiliki dasar yang kuat. Dia tidak mudah terpengaruh dengan segala keadaan. Kuat, teguh. Ya. Betapa kalau saya lihat tentang, saya kasih contoh tentang Daniel dan teman-temannya, ya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya. Mereka adalah orang-orang pilihan, kan? Daniel 1 berapa itu? Ya. Mereka adalah orang-orang yang pilihan, tawanan. Mereka orang tawanan. Gak enak jadi orang tawanan. Mereka dibawa dari Babel, dari tanah Ibrani dibawa ke Babel. Gak enak, mereka tawanan. Tapi mereka tidak terpengaruh. Mereka tidak menyentuh makanan Babel. Ya, konsisten mereka. Biarlah kami diberi, katanya, buah-buah, katanya, nggak usah makanan Babel, makanan raja sebetulnya enak ya. Makanan raja enggak lah. Minuman anggur raja enggak. Kami lebih sayur-sayur buah-buahnya, katanya. Sudah konsisten di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan. Saudara, mereka udah jauh dari tanah Ibrani, tapi mereka punya dasar yang kuat. Dasar itu di mana mereka dapat? Di tanah Ibrani. Ya, saudara-saudara, kalau kita mulai meletakkan dasar yang kuat, saya akan menyimpang sedikit kepada anak-anak kita di rumah, di tengah-tengah kesulitan ini, saudara mengajak anak-anakmu duduk bersama dengar firman Tuhan. Ya, apabila datang masa kesulitan, satu saat anak-anakmu mungkin tidak lagi di tanah Ibrani, tidak lagi di Yerusalem, ya, tidak lagi bersama-sama Anda di rumah. Mereka sudah mungkin ada di Babel, di pergaulan di Babel, ya, dengan segala macam perilaku orang Babel. Mereka nggak gampang terpengaruh, mereka konsisten karena dasar mereka udah kuat, dasar mereka udah emas. Anda udah bangun bersama-sama dengan kemuliaan Tuhan sama saat ini, kuat, ada kekuatan, sehingga nggak gampang. Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api pun, ya, padahal mereka, ya, mereka bilang, kami mau di Tuhan Allah yang kami sembah, gitu ya. Allah yang kami sembah mau luputkan kami atau tidak pun kami tetap tidak akan menyembah patung buatan raja. Ini konsistensi. Anak-anak Tuhan yang berkualitas rohaninya memiliki nilai ini, sekali lagi konsistensi iman, tidak goyah di tengah-tengah api ujian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak goyah dia tetap setia berdoa, dia tetap setia duduk mendengar firman Allah. Dia tidak terpengaruh sekalipun ibadat di rumah mungkin tidak ada musik, tidak terpengaruh dia. Dia akan tetap kuat, dia akan tetap konsisten. Ya, saya bilang
Apa? Sadrak Mesak Abednego dibuang juga kok di dapur api. Bukan berarti konsistensi kita mengiring Tuhan, melayani Dia, kesetiaan kita kepada Tuhan bukan berarti selalu Tuhan jawab. Enggak, dibuang ke dapur api juga Sadrak Mesak Abednego, tapi Tuhan menyertai dia kok. Ya. Orang yang ada dalam hadirat Allah, dalam kemuliaan Allah akan membela sekalipun dia masuk dalam penderitaan. Ya. Allah akan bela. Dapur api Babel tidak mampu membakar baju dari Sadrak Mesak Abednego. Bau sangit pun kata Alkitab tidak kecium. Rambut pun tidak ada yang hangus. Konsistensi mereka kenapa bisa terwujud? Kenapa? Dasar yang kuat telah mereka bangun di tanah Ibrani. Dasar sehingga mereka memiliki nilai yang tinggi. Tatkala ada di Yerusalem, ada di Babel. Mari saudara-saudara, kita bangun konsistensi. Kegagalan akan terjadi tatkala kita kehilangan hadirat Allah, kehilangan nilai-nilai ini. Bapak Ibu Saudara, kegagalan demi kegagalan akan terjadi. Itu sebabnya betapa pentingnya kita menjaga hadirat Tuhan di tengah-tengah situasi. Kita minta selalu, Tuhan jaga aku, Tuhan pelihara aku. Saya memiliki nilai sebagai anak-anak Tuhan yang berkualitas. Minta Tuhan selalu membungkus kita bangun dasar iman kita, dasar pelayanan kita, dasar kekristenan kita dengan kemuliaan Tuhan. Minta Dia lingkupi selalu kita, Dia hidupi selalu firman itu dalam kehidupan kita. Dia hidupi selalu firman itu, pemberitaan firman itu dihidupi, kerikma itu dihidupi oleh kemuliaannya, oleh hadiratnya, sehingga kita menjadi kuat di tengah-tengah kesulitan ini. Tetap ada sukacita, tetap ada pujian dan penyembahan, tetap konsisten. Karena apa? Dasar kita kuat. Puji Tuhan, kiranya firman Allah itu menjadi semangat baru bagi kita dalam kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan, kita jalani hidup ini sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Mari jemaat kita menyanyi satu pujian. Lingkupiku dengan sayap di saat panen aku, tetap melihat Engkau. Lingkupiku Tuhan, lingkupi aku selalu dengan sayap kemuliaan Tuhan, sayap hadirat Tuhan. Menyala turunkan dalam hidup. Haleluya, Bumi haleluya, haleluya. Tuhan
mengerti kami menjadi orang-orang, menjadi pengikut-pengikut Yesus, menjadi gereja yang berkualitas, sehingga di tengah-tengah situasi apapun kami tetap penuh sukacita hadapi hidup ini. Di tengah-tengah situasi seperti apapun masih ada pujian sekalipun dalam kesulitan. Di tengah-tengah problem hidup, di tengah-tengah ujian ini, kami tetap konsisten karena kami memiliki dasar yang kuat, dasar yang tidak gampang terbakar oleh api ujian. Tuhan tolong jemaat Tuhan senantiasa memiliki kerinduan selalu mengundang hadirat Allah, mengundang kemuliaan Allah melingkupi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman Allah yang kami terima boleh memberkati, menguatkan, meneguhkan iman kami. Terpujilah Tuhan, Engkau kekal selama-lamanya. Kesempatan ini kembali kami berdoa bagi setiap keadaan, bagi setiap kondisi saat ini, dimanapun berada. Tuhan tolong setiap umat manusia, kalau mereka mulai kehilangan sukacita dengan betapa hebatnya kondisi penderitaan saat ini, biarlah kasih Tuhan melanda mereka, kuasa Tuhan melingkupi mereka. Kalau mereka mulai kehilangan semangat memuji Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini, biarlah kuasa Tuhan melingkupi mereka. Kalau mereka mulai goyah iman, mereka mulai goncang iman, biarlah kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan kembali melingkupi mereka, supaya mereka kembali kuat, kokoh, teguh iman dalam mengiringkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tolong keadaan negara kami, Engkau tolong mereka yang berada, yang sementara sakit karena virus ini, Tuhan lawan mereka yang bekerja, para tenaga medis, dokter dan semua mereka. Engkau berkati mereka, pemerintah negara kami yang sementara berpikir banyak untuk mengatasi ini, hikmat marifat Tuhan ada menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami semua Engkau lindungi baik siang maupun malam. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik, dan biarlah kami selalu menikmati kebaikan Tuhan dalam rencana Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Kami akhiri ibadah kami ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudaraku, terimalah kiranya berkat iman dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengantaran perhiburan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan datanglah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.